Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Namun di balik ketetapan itu, ada kisah-kisah luar biasa tentang nabi-nabi pilihan yang tak berjalan seperti manusia pada umumnya. Sebagian dari mereka diyakini belum wafat hingga hari ini, bukan karena keabadian, melainkan karena kehendak Allah semata. Kisah ini bukan dongeng, bukan pula cerita buatan manusia, melainkan keyakinan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan tafsir para ulama. Selama berabad-abad, kisah tentang nabi-nabi ini terus menjadi perenungan dan perbincangan umat Islam. Ada yang diangkat ke langit, ada yang diberi umur panjang, dan ada pula yang keberadaannya menjadi misteri hingga akhir zaman. Kisah-kisah ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk direnungkan sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam video ini, kita akan membahas 4 nabi yang menurut riwayat dan keyakinan umat Islam diyakini masih hidup hingga saat ini. Simak kisah ini hingga akhir, karena setiap nabi menyimpan hikmah dan rahasia yang jarang dibahas. Dalam Islam, hidup dan mati bukanlah kebetulan, melainkan ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak awal penciptaan. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya pada waktu yang telah ditetapkan. Namun, Allah adalah Zat yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menunda atau mengangkat kematian hamba pilihannya. Karena itulah, dalam sejarah kenabian, terdapat kisah-kisah yang tidak dapat diukur dengan logika manusia semata. Sebagian nabi mengalami kehidupan yang berbeda dari manusia pada umumnya, bukan untuk diagungkan, tetapi sebagai tanda kebesaran Allah. Penting untuk dipahami bahwa istilah masih hidup dalam pembahasan ini bukan berarti hidup seperti kita, melainkan hidup dalam keadaan yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah semata. Para ulama menjelaskan bahwa Allah mampu mengangkat, menjaga, atau menangguhkan kematian siapapun yang Dia kehendaki. Hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam, justru memperkuat keyakinan akan kekuasaan Allah. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika manusia mencoba menyamakan takdir para nabi dengan kehidupan manusia biasa. Padahal, para nabi adalah hamba pilihan yang menerima perlakuan khusus sesuai hikmah Allah. Dalam Al-Quran, kita menemukan kisah-kisah luar biasa yang melampaui batas pemahaman manusia. Mulai dari nabi yang berbicara sejak bayi, hingga nabi yang diselamatkan dari api yang membakar. Semua itu menunjukkan bahwa hukum alam tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Maka, tidak mengherankan jika ada nabi yang Allah jaga dari kematian hingga waktu yang Dia tentukan. Keyakinan ini telah dibahas oleh para ulama sejak ratusan tahun lalu. Namun, para ulama juga mengingatkan agar umat Islam tidak berlebihan dalam berspekulasi. Karena pada akhirnya, ada perkara yang menjadi rahasia Allah dan tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting adalah mengambil hikmah dan memperkuat iman kepadanya. Dengan pemahaman inilah, kita akan memasuki kisah para nabi yang diyakini masih hidup hingga hari ini. Bukan untuk memastikan kebenaran mutlaknya, melainkan untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang kisah hidupnya paling banyak dibicarakan hingga hari ini. Beliau diutus kepada Bani Israel dengan membawa ajaran tauhid dan mukjizat atas izin Allah. Sejak awal, kehidupan Nabi Isa alaihissalam
sudah dipenuhi keajaiban yang melampaui nalar manusia. Beliau lahir tanpa ayah sebagai tanda kekuasaan Allah yang mutlak. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Bahkan beliau menghidupkan orang mati, semua atas kehendak Allah, bukan kekuatannya sendiri. Namun, mukjizat dan dakwah Nabi Isa alaihissalam justru menimbulkan kebencian dari sebagian penguasa saat itu. Rencana pun disusun untuk mengakhiri hidup Nabi Isa alaihissalam. Dalam keyakinan Islam, rencana itu tidak pernah berhasil. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari rencana jahat manusia. Sebagai gantinya, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Pengangkatan ini menjadi salah satu peristiwa paling misterius dalam sejarah kenabian. Sejak saat itu, Nabi Isa alaihissalam diyakini masih hidup dalam keadaan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Keyakinan ini bukan sekadar cerita, melainkan bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Para ulama sepakat bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat hingga hari ini. Namun, waktu dan tempat keberadaan beliau saat ini adalah rahasia Allah. Dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam juga diyakini akan turun kembali di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa alaihissalam kelak bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menegakkan keadilan dan menghancurkan kebatilan. Kisah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan bahwa rencana manusia tidak akan pernah mengalahkan kehendak Allah, dan bahwa Allah selalu menjaga hamba-hamba pilihannya dengan cara yang tak terduga. Dari kisah inilah, umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup hingga hari ini. Bukan sebagai tanda keistimewaan semata, melainkan sebagai bagian dari rencana besar Allah di akhir zaman. Di antara seluruh kisah kenabian, nama Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu yang paling penuh misteri. Bahkan hingga hari ini, keberadaan dan status hidupnya masih menjadi perbincangan para ulama. Nama Nabi Khidir dikenal luas melalui kisah pertemuannya dengan Nabi Musa. Dalam Al-Quran, kisah ini digambarkan sebagai perjalanan mencari ilmu dan hikmah. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi besar, diperintahkan Allah untuk belajar kepada seorang hamba yang diberi ilmu khusus. Hamba tersebut dikenal sebagai Khidir, yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah. Ilmu ini bukan ilmu biasa, melainkan ilmu laduni yang melampaui pemahaman manusia. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa alaihissalam menyaksikan perbuatan-perbuatan yang tampak aneh dan sulit dipahami. Perahu yang dilubangi, seorang anak yang dibunuh, dan tembok yang ditegakkan tanpa upah. Semua perbuatan itu pada akhirnya memiliki hikmah besar yang baru dijelaskan di akhir perjalanan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua takdir bisa dipahami saat itu juga. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari ini. Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat dan kisah pertemuan Khidir dengan manusia setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Khidir sering digambarkan muncul di waktu dan tempat yang tak terduga. Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pendapat ini. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Perbedaan ini menunjukkan keluasan ilmu Islam dan pentingnya sikap saling menghormati. Islam tidak memaksa umatnya untuk memilih satu pendapat dalam perkara yang tidak pasti. Yang terpenting dari kisah Nabi Khidir alaihissalam bukanlah status hidupnya, melainkan hikmah
di balik ilmunya. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar terhadap takdir yang belum kita pahami, dan untuk percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik dari penilaian manusia. Misteri Nabi Khidir alaihi salam akan selalu menjadi pengingat akan keterbatasan ilmu manusia, dan bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada hikmah yang tersembunyi. Dengan pemahaman ini, kita melangkah ke kisah Nabi berikutnya yang tak kalah misterius. Nabi Ilyas alaihi salam diutus Allah pada masa ketika manusia mulai melupakan tauhid dan tenggelam dalam penyembahan berhala. Kaumnya berpaling dari kebenaran dan lebih memilih menyembah berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah kondisi itulah, Nabi Ilyas alaihissalam berdiri sendirian menyeru kaumnya kembali kepada Allah. Beliau menyeru dengan penuh kesabaran meski tahu risiko penolakan dan ancaman. Namun, seruan tauhid itu justru dibalas dengan cemoohan dan permusuhan. Sebagian besar kaumnya tetap bersikeras mempertahankan kesesatan mereka. Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah lelah mengingatkan bahwa berhala tidak mampu memberi manfaat atau mudarat. Beliau menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Penolakan demi penolakan membuat dakwah Nabi Ilyas alaihissalam semakin berat. Namun, keimanan beliau tidak pernah goyah. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Allah kemudian mengangkat Nabi Ilyas alaihissalam dari kejaran kaumnya. Sejak saat itu, keberadaan Nabi Ilyas alaihissalam menjadi misteri. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup hingga hari ini. Pendapat ini didasarkan pada beberapa riwayat dan kisah yang berkembang di kalangan umat. Namun, seperti halnya Nabi Khidir alaihissalam, tidak semua ulama sepakat dalam hal ini. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Yang jelas, kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah gambaran tentang keteguhan iman di tengah penolakan. Beliau berdakwah bukan demi jumlah pengikut, melainkan demi menyampaikan kebenaran. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran seringkali terasa sepi. Namun, kesepian itu bukan tanda kekalahan, melainkan ujian keimanan. Allah selalu bersama hambanya yang bersabar dan istiqamah. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mengajarkan bahwa menjaga iman seringkali membutuhkan pengorbanan besar. Dan bahwa pertolongan Allah datang pada waktu yang paling tepat. Dari kisah inilah muncul keyakinan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih berada dalam penjagaan Allah hingga akhir zaman. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi paling awal dalam sejarah umat manusia. Beliau hidup di masa ketika manusia mulai mengenal ilmu, tulisan, dan peradaban. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok yang tekun beribadah dan mencintai ilmu. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Idris alaihissalam sebagai hamba yang jujur dan seorang nabi. Salah satu hal yang paling menarik dari kisah Nabi Idris alaihissalam adalah pernyataan bahwa Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kalimat ini telah menjadi bahan tafsir dan perenungan para ulama selama berabad-abad. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat derajatnya. Sementara, sebagian ulama lain meyakini bahwa beliau diangkat secara jasad dan ruh. Perbedaan tafsir ini menunjukkan betapa luasnya khazanah ilmu Islam. Namun, seluruh ulama sepakat bahwa pengangkatan Nabi Idris alaihissalam adalah bentuk kemuliaan dari Allah.
Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salam belum mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Karena itulah, nama Nabi Idris alaihi salam sering dimasukkan dalam pembahasan Nabi yang diyakini masih hidup. Namun, seperti kisah nabi-nabi lainnya, kebenaran mutlaknya hanya diketahui oleh Allah. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk memastikan perkara yang tidak dijelaskan secara rinci. Yang lebih ditekankan adalah mengambil pelajaran dari kehidupan para nabi. Nabi Idris alaihi salam mengajarkan bahwa ilmu dan ibadah harus berjalan beriringan. Beliau juga menjadi contoh bahwa kedekatan dengan Allah mengangkat derajat seorang hamba. Kisah ini menutup rangkaian cerita tentang nabi-nabi yang diyakini masih hidup hingga hari ini. Dari Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, hingga Nabi Idris. Semua kisah ini menunjukkan bahwa kehidupan para nabi berada dalam penjagaan khusus Allah. Bukan untuk menjadikan mereka sebagai legenda, melainkan sebagai teladan keimanan. Pada akhirnya, hidup dan mati adalah rahasia Allah yang tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh manusia. Yang dapat kita lakukan hanyalah beriman, merenung, dan mengambil hikmah. Semoga kisah ini menambah keimanan dan ketundukan kita kepada Allah. Kita telah sampai di penghujung kisah tentang nabi-nabi pilihan yang diyakini masih hidup hingga hari ini. Kisah-kisah ini bukanlah cerita untuk memastikan hal-hal gaib secara mutlak, melainkan kisah untuk mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki, tanpa terikat oleh hukum alam ciptaannya sendiri. Jika Allah mampu mengangkat seorang nabi ke langit, maka tidak ada yang mustahil baginya. Namun, kisah ini juga mengajarkan bahwa keajaiban bukanlah tujuan utama kehidupan. Yang jauh lebih penting adalah keimanan, ketaatan, dan kesabaran dalam menjalani takdir. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kita tentang pertolongan Allah yang datang di saat paling genting. Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan bahwa tidak semua takdir bisa kita pahami saat ini. Nabi Ilyas mengajarkan keteguhan iman di tengah penolakan dan kesepian. Dan Nabi Idris mengajarkan bahwa ilmu dan ibadah dapat mengangkat derajat seorang hamba. 4 kisah ini memiliki satu benang merah yang sama, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, namun berada di bawah penjagaan Allah yang Maha Kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terlalu sibuk mempertanyakan hal-hal besar, padahal yang Allah minta dari kita seringkali adalah hal-hal sederhana. Beriman ketika keadaan sulit, bersabar ketika jawaban belum datang, dan tetap bersyukur ketika nikmat terasa biasa saja. Kisah para nabi bukan untuk membuat kita merasa kecil, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki jalan iman masing-masing. Tidak semua orang diuji dengan mukjizat. Sebagian diuji dengan kesabaran yang panjang. Sebagian lagi diuji dengan kesendirian. Namun semua ujian memiliki satu tujuan yang sama, mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya. Jika kisah ini membuat hati terasa lebih tenang, atau membuat kita merenung lebih dalam tentang hidup dan kematian, maka semoga itu menjadi kebaikan yang berlanjut. Karena sebaik-baik kisah adalah yang menuntun hati untuk kembali kepada Allah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap detiknya bernilai ibadah.